Bosku happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1921. Kota asal para master sihir. Gemini terkuat menyusul. Hah? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ye Junlin. Tuan Ye, kami tahu sedikit tentang situasi istri saya. Anda pasti sangat tertekan tentang ini, kan? Ye Junlin mengangguk. Tuan, kami tahu sedikit informasi yang mungkin bisa membantumu. Apa? Sejauh yang kami tahu, Pulau Jingang selalu menjadi tempat berkumpulnya para ahli sihir. Master sihir terkuat dalam daftar, Xuanzun, adalah Jiushu Xuanzun di Pulau Jingang. Ada banyak ahli sihir yang tidak hanya bisa melihat Feng Shui dan mengubah keberuntungan mereka. Beberapa yang jahat juga bisa mengendalikan pikiran orang, membunuh orang ribuan mil jauhnya. Tahu master sihir, metodenya luar biasa, mungkin bisa membantu penyakit ibu. Mendengar ini, Ye Junlin terkejut. Sekarang selama ada sedikit harapan, dia tidak akan melepaskannya. Namun, master sihir ini memiliki temperamen yang aneh, dan sulit bagi siapapun untuk mengundangnya. Ini adalah alamat dan informasi master sihir. Orang tua kami memiliki sedikit persahabatan dengannya. Ketika guru mengeluarkan surat ini, dia mungkin bisa membantu. Tentu saja belum tentu. Dia memiliki temperamen yang sangat aneh. Guru, tolong coba. Gemini menyerahkan surat dan informasi kepada Ye Junlin. Oke, terima kasih dua anak laki-laki. Aku akan pergi ke Pulau Jingang sekarang juga. Ye Junlin segera bergegas ke Pulau Jingang. Bahkan jika hanya ada secercah harapan, Ye Junlin harus mencobanya. Ye Junlin pergi, tapi matanya masih menatap punggungnya. Terutama Ning yang diam dan Fujia. Fujia menghela nafas dan berkata, "Hei, aku sangat iri pada mereka. Menjadi muridnya, bersamanya begitu lama, dan dibimbing oleh tangannya sendiri." Nada bicara Fujia penuh dengan kecemburuan. Ning masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun mereka adalah muridnya, kita tidak. Tapi pikirkanlah dari sudut lain. Jika kamu adalah muridnya, maka jangan memikirkan hal lain." Ning masih menyebutkan hal lain ini. Wajah Fujia langsung memerah. Jika identitas guru siswa ditetapkan, mereka tidak akan punya pilihan. Sebaliknya, tidak apa-apa sekarang, setidaknya ada secercah harapan. Tetap saja kamu mengatakan apakah itu mungkin bagi kita. Setelah itu, Fujia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana saya tahu? Saya juga berpikir begitu. Ye Junlin telah naik feri ke Pulau Jingang saat ini. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati kedua gadis itu. Di kabin, Ye Junlin sedang melihat informasi dari penyihir itu. Untuk membuat cabang tambahan, Ye Junlin telah berubah menjadi penampilan lain. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Seorang anggota staf mengetuk pintu dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. "Pak, saya minta maaf. Perahu kami baru saja dipesan oleh seseorang. Jadi kami ingin Anda turun dan menggunakan moda transportasi lain. Jangan khawatir, tiketnya akan di-refund dengan harga aslinya." "Hah? Apa kau sudah membungkusnya?" tanya Ye Junlin. "Ya, Tuan. Tolong bekerja sama," kata pelayan itu. "Kenapa kamu pergi lebih awal? Mereka semua ada di kapal. Katakan ini padaku." Ye Junlin bertanya. "Tuan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bos mengatakan apa yang dia katakan. Selain itu adalah sesuatu yang kami orang biasa tidak mampu untuk turun dari kapal." "Tahukah Anda siapa itu?" "Pulau Emas Hong Kong dan wanita muda dari beberapa orang kaya pertama. Kali ini mereka ingin turun dari kapal. Apa yang bisa kita lakukan?" Pelayan itu menghela nafas. Ini adalah kapal terakhir ke Pulau Jingang hari ini. Ye Junlin sangat ingin menyelamatkan orang. Bagaimana dia bisa menyerah? "Oke, berapa yang mereka bayar?" "Aku akan membayar 2 kali lipat," kata Ye Junlin. "Ah, bagaimana Anda bisa melakukan itu, Pak? Saya menyarankan Anda untuk segera turun dari kapal. Jangan membuat masalah," kata pelayan itu. Ye Junlin mencibir. "Karena aku di atas kapal, jangan minta aku turun." "Oke, biarkan aku melihat siapa yang tidak akan turun dari kapal." Sebuah omelan datang. Bab 1922. Apa itu kekejaman? Sebuah omelan datang, dan saya melihat lusinan orang datang dari koridor. Ada beberapa anak muda di depan, diikuti oleh sejumlah besar penjaga. Ada orang Daxia dan orang asing. Mereka semua adalah prajurit super dan pengguna kekuatan yang menakutkan. Mereka rela menjadi bodyguard bagi beberapa anak muda.
yang menunjukkan latar belakang anak-anak muda tersebut. Gadis yang memimpin tinggi dan tinggi, 1,75 meter, sebanding dengan model. Wajah hanya seukuran telapak tangan, dan itu sangat indah. Dengan kuncir kuda yang tinggi, dia cerdas dan anggun. Tapi itu juga penuh dengan aura, mengungkapkan temperamen yang dingin dan sulit untuk disentuh. He Kingsway, permata di telapak tangan keluarga Raja Judi di Pulau Golden Hong Kong. 3 pemuda lainnya adalah Ren Tianfeng, keluarga terkaya kedua di Golden Harbor, Fang Peiki, keluarga terkaya ketiga, dan Guo Yifei, keluarga terkaya keempat. Semuanya luar biasa. Ini seperti keluarga super. Grup Yunting di bawah Ye Junlin dan Li Ziran masih berkembang, tetapi dalam hal sumber daya keuangan, masih sedikit lebih buruk daripada orang kaya di Pulau Jingang. Setelah orang-orang ini datang, mereka agresif. Mereka menyewa kapal, dan semua orang diusir, kecuali Ye Junlin. Dalam pandangan mereka, ini memprovokasi mereka. Aku. Ye Junlin mencibir. Wajah He Kingsway dingin, dan matanya hanya menatap Ye Junlin sejenak, lalu memalingkan wajahnya. Pria biasa sama sekali tidak tertarik padanya. Bahkan Pulau Jingang, yang dikenal sebagai kota kelahiran sihir, memiliki jenius keuangan yang langka selama ratusan tahun. Jenius sihir yang tidak dapat diprediksi, jenius seni bela diri, dan jenius super asing. Tapi ini tidak di mata putri keluarga Raja Judi. Mata He Kingsway sangat tinggi, seorang pria yang tidak pernah tertarik. Hingga kemunculan Ye Junlin, yang pertama dalam daftar, baru-baru ini. Dia mengancam bahwa calon suaminya akan menjadi seseorang seperti Ye Junlin, nomor 1 dalam daftar. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh Pulau Jingang terkejut. Pemuda itu bisa memiliki level itu. Itu nomor 1 dalam daftar. Apa yang He Kingsway tidak harapkan adalah bahwa Ye Junlin, orang pertama dalam daftar yang dia kagumi, berada tepat di depannya. Hanya saja dia tidak tertarik lagi. Fang Peiki menatap Ye Junlin beberapa kali lagi. Ditemukan bahwa dia sangat tenang, bahkan jika mereka agresif. Ye Junlin bahkan tidak mengedipkan matanya. Kamu, cepat pergi dari sini. Guo Yifei tampak tidak sabar dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Alih-alih pergi, Ye Junlin bertanya, lalu mengapa kamu tidak pergi dari sini? Satu kalimat menarik perhatian semua orang, dan semua orang menoleh. Bahkan He Kingsway menoleh. Sungguh orang yang sombong. Ini adalah pemikiran bulat dari semua orang. Karena kita telah mengontrak kapal ini. Kamu harus turun. Guo Yifei berkata-kata demi kata. Setelah mendengar ini, Ye Junlin tersenyum. Maaf, aku membeli perahu ini dengan harga 2 kali lipat, dan sekarang menjadi milikku. Kalian turun untukku. Hah. Bahkan kru dan pelayan pun tercengang. Kapan dia membayar 2 kali lipat? Mengapa kami tidak memberitahu kami tentang berita kapal ini? Guo Yifei memandang orang yang bertanggung jawab atas kapal itu. Tidak, tidak ada. Orang yang bertanggung jawab atas kapal dengan cepat menjelaskan. Kalau begitu kamu tidak memberitahu saya, jadi saya akan mengemasi perahu jika saya mau. Belum lagi, saya akan berada di sini sebelum Anda. Kata Ye Junlin. Kamu bermain dengan kami. Guo Yifei meraung. Seseorang, lempar dia ke bawah. Guo Yifei memberi perintah, dan anak buahnya segera melangkah maju untuk melakukannya. Tunggu. Satu hal lagi lebih baik daripada satu hal, lupakan saja. Pertahankan saja dia. Sebuah suara yang indah terdengar, dan He Kingsway berbicara. Oke, Kingsway telah berbicara. Nak, kamu sangat beruntung. Guo Yifei tidak lagi mengejarnya. Tetapi sebelum dia pergi, dia mencibir pada Ye Junlin. Aku akan memberitahumu apa kekejaman itu ketika aku sampai di Pulau Jingang. Bab 1923, Laboratorium Para Dewa. Beberapa orang memandang Ye Junlin dengan acuh tak acuh dan pergi. Ini adalah semacam dewa penyendiri, penghinaan terhadap manusia. Pada tingkat permata keluarga Raja Judi, tidak ada perbedaan antara orang biasa dan semut. Ye Junlin tidak pernah peduli dengan ancaman bocah kecil ini. Apakah ada beberapa orang yang telah mengancamnya selama bertahun-tahun? Tapi apakah itu sudah dilakukan? Tidak satu pun. Bahkan War Eagle Nation dan Richard DKK tidak bisa melakukan apapun padanya. Belum lagi yang lain. He Kingsway pergi dengan cepat. Dia tidak ingin diganggu. Jadi dia mengajak Ye Junlin. Pada saat itu, Ye Junlin hidup atau mati. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak peduli apa yang Guo Yifei lakukan pada Ye Junlin, dia tidak akan menghentikannya. Ye Junlin terus membaca informasi dari Master Sihir. Ini juga legenda.
Cacat fisik sejak kecil. Tangan kiri dan kaki kanan tidak ada. Mata kanan buta. Kiri tuli. Legenda mengatakan bahwa dia adalah orang yang membawa rahasia. Jadi dia terlahir cacat. Berikut ini adalah beberapa perbuatan ajaibnya. Semakin saya melihat, semakin saya pikir orang ini luar biasa. Dan semakin percaya diri Ye Junlin. Setidaknya Li Zian memiliki lebih banyak harapan. Itu hal yang bagus. Di kabin mewah, He Kingsui berkumpul. Kingsui kembali kali ini, dan pernikahanmu akan segera dipesan. Kali ini, kamu tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Kata Fang Peiki. He Kingsui dengan tenang berkata, lupakan saja, ini takdirku. Aku hanya bisa menerimanya. Ren Tianfeng tersenyum dan berkata, Kingsui, jangan sedih, aku telah melihat tunanganmu. Itu adalah tuan muda dari grup air hitam, sebuah konsorsium super kerajaan elang perang. Tidak peduli kekuatan atau latar belakang, tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Kamu benar-benar sudah menikah. Itu adalah naga di antara laki-laki. Apakah kamu tahu hal yang paling penting? Ren Tianfeng tiba-tiba menurunkan suaranya, menundukkan kepalanya, dan meminta semua orang untuk datang. Apa? Beberapa orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu siapa yang didukung oleh grup Blackwater? Siapa? Itu adalah lab para dewa. Laboratorium paling misterius dan menakutkan dalam legenda kerajaan elang perang. Keluarga. Ren Tianfeng berkata dengan ngeri. Semua orang mengangguk serempak. Ada kepanikan di mata semua orang. Betul sekali. Lab di belakang Richard disebut Guts Lab. Mendengar namanya saja sudah menunjukkan betapa menakutkannya itu. Laboratorium telah merepresentasikan dirinya sebagai dewa di atas manusia. Tentu saja saya pernah mendengar tentang ini. Kami bahkan membeli produk rahasia dari laboratorium dewa. Saya tidak berharap grup emas hitam mengandalkan mereka. He Kingsui tampak terkejut. Harus dikatakan bahwa Blackwater Group adalah laboratorium para dewa. Sebagai laboratorium paling canggih di dunia, membutuhkan banyak dana dan sumber daya. Blackwater Group adalah pilihan terbaik. Ini adalah milik mereka sendiri. Ren Tianfeng berkat. Fang Peiki dan yang lainnya tersentak. Apakah itu sangat menakutkan? Tapi tidak apa-apa. Kingsui menikah dengan orang yang tepat. Kakek saya mengatakan bahwa jika Anda dapat menyentuh tepi laboratorium para dewa, bahkan jika Anda berdiri di puncak dunia, jangan katakan bergabung. Jika Kingsui menikah, dia mungkin tidak bisa memasuki laboratorium itu. Ya, Kingsui, ini adalah kesempatan besar. Saya juga mendengar bahwa laboratorium para dewa mengendalikan segala sesuatu yang paling penting di dunia ini. Dialah yang benar-benar berdiri di puncak dunia. Bahkan ekspresi He Kingsui sangat melunak. Karena ini adalah perkawinan kepentingan. Semakin banyak prospek pengembangan, semakin baik. Di bawah pengaruh kepentingan keluarga besar, He Kingsui secara alami ingin menjadi yang teratas. Lab of the Gods sangat menarik baginya. Jika Ye Junlin mendengar percakapan mereka, dia mungkin akan sangat ketakutan. Keberadaan mengerikan seperti apa laboratorium dewa. Setelah sehari semalam, kapal akhirnya sampai di Pulau Jingang. Sebelum turun, Guo Yifei mengangkat sudut mulutnya. Hampir lupa tentang anak ini. Tunggu dia untukku. Bab 1924. Bagaimana seseorang bisa tiba-tiba menghilang? Ketiga He Kingsui pergi lebih dulu. Mereka tidak mengambil hati Ye Junlin sama sekali. Persis seperti semut di tanah. Guo Yifei masih muda dan kuat dan diabaikan oleh Ye Junlin. Jadi dia secara alami kesal. Dia sedang menunggu Ye Junlin dengan sekelompok penjaga. Keluarga sering menyuruhku untuk tidak membuat masalah di tempat lain di Daxia. Mudah mendapat masalah. Tapi ini Pulau Jingang. Ini wilayah Laozi. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Guo Yifei mencibir. Setelah beberapa saat, dia menemukan banyak cara untuk menghadapi Ye Junlin. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Tuan, mengapa anak ini belum keluar? Penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah beberapa menit berlalu. Tetapi dia tidak pernah melihat sosok Ye Junlin. Diperkirakan anak ini juga ada di dalamnya. Guo Yifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. 5 menit. 10 menit. Menit dan detik berlalu. 20 menit penuh. Kelompok Guo Yifei tidak pernah melihat sosok Ye Junlin. Apakah anak ini turun dari kapal lebih awal? Bahkan Guo Yifei pun bingung. Tuan muda benar-benar tidak mungkin. Kami telah berada di sini sejak mendekati pelabuhan. Tidak ada yang turun dari kapal sama sekali. Anak itu hanyalah orang biasa, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk turun dari kapal terlebih dahulu di bawah kendali kami. Mata.
kata para penjaga dengan tegas. Mereka semua sangat kuat. Bagaimana seseorang bisa melarikan diri di bawah hidung mereka? Mustahil. Dalam hal ini, Guo Yifei tidak ragu. Apakah anak ini takut aku akan menyusahkannya dan bersembunyi di kapal dengan sengaja? Guo Yifei memikirkan sebuah kemungkinan. Itu mungkin. Mata semua orang berbinar. Kalau begitu, carikan untukku. Kalian ada di sini. Puluhan pengawal Guo Yifei semuanya naik ke kapal dan mulai mencari Ye Junlin. Hanya saja mereka membalikkan kapal, dan tidak ada jejak Ye Junlin sama sekali. Tuan Guo, apa yang kamu cari? Orang yang bertanggung jawab atas kapal menyambutnya. Di mana anak itu? Guo Yifei bertanya. Oh, dia turun dari kapal lebih awal dan pergi. Karena tidak banyak orang di kapal, mereka masih sangat mengkhawatirkan Ye Junlin. Dia melihat perahu Ye Junlin dengan matanya sendiri. Turun dari kapal lebih awal. Kapan itu terjadi? Guo Yifei dan para penjaga sangat terkejut. Baru 20 menit yang lalu. Tidak mungkin. Kita semua berjaga di bawah 20 menit yang lalu. Dia tidak mungkin pergi. Guo Yifei memveto. Orang yang bertanggung jawab atas kapal berkata dengan senyum masam. Guo Shao, saya benar-benar melirik jam tangan saya saat itu. Waktunya tepat. Guo Shao benar. Dia adalah kapal yang turun 20 menit yang lalu. Yang lain menegaskan. Guo Yifei dan semua orang tercengang ketika mereka melihat orang yang bertanggung jawab atas kapal dan mereka sepertinya tidak berbohong. Hah? Neraka. Bagaimana orang bisa menghilang tanpa alasan? Mereka menjaga pintu keluar. Bagaimana mereka bisa menyelinap di bawah hidung mereka? Ini tidak mungkin. Mungkinkah Ye Junlin adalah? Mereka memikirkan kemungkinan bahwa Ye Junlin bukan orang biasa, tetapi super kuat. Lebih kuat dari semua orang yang hadir. Tapi ini tidak mungkin. Guo Shao, menurutmu apakah anak ini tahu kita menghalanginya dan melompat ke laut untuk melarikan diri? Seseorang menyarankan sebuah kemungkinan. Ya, sangat mungkin. Yang lain juga merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Guo Yifei meminta semua orang untuk melihat-lihat lagi, dan hanya pergi setelah mereka tidak dapat menemukannya. Namun, Guo Yifei selalu merasa ada yang tidak beres. Jika dia melompat ke laut dan melarikan diri, orang-orangnya juga akan mengetahuinya. Ini bukan penjaga biasa. Entah kekuatan seni bela diri, atau negara adidaya. Bagaimana bisa seseorang melarikan diri dari jarak sedekat itu dan tidak ditemukan? Tidak normal. Temukan dia untukku. Guo Yifei mengirim seseorang untuk mencari Ye Junlin di Pulau Jingang. Pada saat ini, Ye Junlin telah tiba di pusat kota Pulau Jingang. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ye Junlin sengaja menghindari Guo Yifei. Bab 1925, kamu delusi. Dia tidak takut pada bajingan kecil Guo Yifei. Itu terutama masalah. Juga terlalu malas untuk memulai. Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia menembak. Dia langsung pergi ke Master Sihir Mana. Guo Yifei segera bergabung dengan He Qingsui dan yang lainnya. Yifei melihat wajahmu dengan sangat jelek. Apakah ada yang salah? He Qingsui mau tak mau bertanya setelah melihat sebuah petunjuk. Ren Tianfeng mencibir dan berkata, Yifei, kamu tidak boleh dibersihkan oleh anak itu, kan? Guo Yifei tersenyum enggan. Kenapa? Anak itu tahu aku akan berurusan dengannya. Jadi dia melompat ke laut di depan. Waktu. Oh, tidak apa-apa. Ye Junlin, orang biasa, tidak menarik minat He Qingsui dan yang lainnya. Mereka berhenti bertanya. Segera setelah itu, beberapa orang datang ke villa mewah seperti istana seorang kaisar. Ada juga ribuan penjaga, dan ada master peluit rahasia di mana-mana. Ada juga berbagai senjata canggih. Kursi keluarga Raja Judi. Nona, Tuan Muda perusahaan Blackwater akan tiba di Pulau Pelabuhan Emas besok. Dikatakan bahwa dia juga seorang legenda di kerajaan elang perang. Anggap saja, tidak ada pemuda yang bisa menandinginya di Daxia. Seluruh keluarga sangat puas. Terutama lelaki tua itu. Yang paling bahagia. Pada saat ini, kepala pelayan keluar untuk menyambutnya. Jangan lupa untuk memuji He Qingsui tentang tunangannya. Tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Junlin. He Qingsui menjawab dalam satu kalimat. Meskipun dia rela dan menerima pernikahan yang diatur oleh keluarga, itu tidak berarti bahwa dia menyetujui orang ini. Dia masih mengagumi Ye Junlin. Kali ini, mereka berempat meninggalkan Pulau Jingang untuk menonton konferensi Tianjiao. Ini juga atas perintah keluarga masing-masing. Terutama untuk melihat dunia lebih banyak dan mencari lebih banyak teman.
Anda bahkan dapat memilih salah satu Tianjiao terbaik di Daxia dan bahkan benua Dongfang untuk menjadi suami atau tunangannya. Awalnya, Fang Peiqi dan He Qingsui optimis tentang talenta hebat. Siapa yang tahu bahwa Ye Junlin tiba-tiba muncul. Gambar ratusan Tianjiao berteriak dengan hormat kepada guru di seluruh hadirin meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati mereka. Terlebih lagi, Ye Junlin bahkan tidak beberapa tahun lebih tua dari mereka. Lebih banyak temperamen dan pesona. Setelah He Qingsui melihat sikap Ye Junlin, dia tidak bisa mentolerir orang lain. Tuan muda perusahaan air hitam hanya dicelupkan ke dalam cahaya laboratorium dewa. Ah, di mana Ye Junlin? Kalian cepat masuk. Nona, orang tua itu masih ingin mengetahui situasi konferensi Tianjiao. Disambut oleh pengurus rumah tangga, He Qingsui dan keempatnya memasuki manor. Interior manor penuh dengan kemewahan, dan nilai setiap detail takut bahwa orang biasa tidak dapat memperolehnya seumur hidup. Di ruang seperti istana, anggota inti dari keluarga Raja Judi semuanya ada di sana. Orang yang duduk di atas adalah Raja Judi He Jianfeng. Legenda Pulau Golden Harbor. Tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang dia miliki, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kartu yang dia miliki. Singkatnya, tidak ada yang berani memprovokasi dia di Pulau Jingang. Bahkan para pejuang dan ahli metode mencapai langit harus menghormatinya 3 poin. Ini adalah kekuatan Raja Judi. Bersandar pada tongkat berkepala naga, dia memiliki ekspresi megah di wajahnya. Di bawah ini adalah saudara-saudaranya, sebagian besar ahli warisnya. He Jianfeng secara nominal memiliki 4 anak, tetapi terdengar bahwa anak-anak yang sebenarnya berjumlah lebih dari 10. Melihat He Qingsui kembali, senyum ramah muncul di wajah Raja Judi yang agung. Di antara generasi ketiga, Raja Judi paling mencintai He Qingsui. Setelah orang banyak mengobrol, Raja Judi mulai bertanya, Qingsui, bisakah kamu mendapatkan sesuatu dari mengunjungi konferensi Tianjiao kali ini? Atau kamu dapat berbicara tentang konferensi Tianjiao secara detail? He Qingsui dan yang lainnya mulai menjelaskan segala sesuatu tentang konferensi Tianjiao. Kerumunan itu tercengang. Kakek, yang paling mengejutkan Qingsui adalah Ye Junlin, orang nomor 1 dalam daftar. He Qingsui menggambarkan Ye Junlin dengan jelas. Seseorang dari keluarga Raja Judi menghela nafas. Bagaimana jika Ye Junlin dimanfaatkan oleh keluarga kita? Raja Judi memelototinya dengan tajam. Kamu delusi. Bab 1926. Ketika dia datang, langit akan terbalik. Bagaimana Ye Junlin ada? Itu adalah keturunan para dewa jahat, iblis besar yang tak tertandingi. Itu adalah nomor 1 di langit. Bahkan Richard dari laboratorium dewa tidak berdaya baginya. Bahkan undangan organisasi Alkitab ditolak. Bagaimana keluarga kecil He dan He de saya bisa mentolerir Dewa Agung ini? Di masa depan, kata-kata ini tidak boleh diucapkan. Jika orang lain mendengarnya, itu akan merugikan kita. Bahkan jika Ye Junlin tidak, jangan minta masalah. 7 bawahannya dewa jahat dalam masalah, dan kita juga dalam masalah. Raja Judi menjelaskan dengan marah. Ayah, apakah Ye Junlin benar-benar menakutkan? Paman kedua He Qingsui, He Zongtang, yang berbicara. Raja Judi mencibir dan berkata, ini lebih menakutkan daripada yang kamu pikirkan. Mari kita begini, jika dia datang ke Pulau Jingang, tidak ada yang bisa menahannya. Kami tidak mampu menyinggung perasaannya. He Zongtang menghela nafas. Itu benar. Kami adalah yang paling kuat di Pulau Jingang. Dia adalah Xuan Zun dari Kyushu, kan? Dia berada di urutan paling belakang. Dia jelas bukan lawan Ye Junlin. Jika Ye Junlin benar-benar datang ke Pulau Jingang, langit akan terbalik, dan tidak ada yang akan melakukan apapun padanya. Guo Yi berkata dengan cepat. Dia segera bertanya, kakek Raja Judi, jika suami Sister Qingsui adalah Ye Junlin, apakah dia tidak harus menikahi pemilik muda perusahaan He Shui? Kudengar anak-anak Ye Junlin sangat besar. Terlebih lagi, prospek pemilik muda perusahaan He Shui bahkan lebih baik. Ekspresi He Qingsui perlahan meredup. Qingsui tidak punya ide lain. Besok, tuan muda perusahaan He Shui akan datang. Mari kita bertemu satu sama lain. Semua orang mengangguk serempak. Mengerti. Setelah itu, Guo Yifei dan beberapa orang pergi. Datang ke mobil. Guo Shao, kami melakukan penyelidikan awal, tetapi kami tidak melihat anak ini. Kenapa aku merasa anak ini agak misterius sekarang? Guo Yifei menghela nafas. Lupakan saja. Tidak perlu menunda begitu lama dengan orang biasa. Pada saat ini, Ye Junlin sudah tiba di alamat yang diberikan oleh Gemini. Ini adalah gereja, tetapi sudah lama ditinggalkan.
Debunya tebal dan ada sarang laba-laba di mana-mana. Tidak seperti tempat untuk orang-orang. Ye Junlin melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Melihat jejaknya, tidak ada seorang pun di sini yang berusia setidaknya 5 tahun. Mungkinkah kedua anak laki-laki ini melakukan kesalahan? Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Tapi Gemini bekerja dengan serius dan tidak akan pernah salah. Satu-satunya kemungkinan adalah penyihir itu telah pergi dari sini. Ada kesalahan waktu dalam informasi yang diberikan oleh Gemini. Tidak masalah. Apakah Anda takut tidak dapat menemukan siapapun sejak Anda datang ke Pulau Jingang? Orang luar tidak tahu, tetapi pasti ada orang-orang di kalangan atas Pulau Jingang yang mengetahuinya. Setelah Ye Junlin meninggalkan gereja, dia mulai bertanya kepada Raja Surgawi Barat untuk menanyakan siapa yang terkuat di Pulau Jingang. Dia langsung bertanya di mana penyihir itu berada. Raja, saya sarankan Anda pergi langsung ke keluarga Raja Judi. Si Tianwang berkata sambil tersenyum. Oke. Ye Junlin menghentikan mobil. Mau kemana, Pak? Pergi ke Longteng Manor. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, pengemudi itu tertegun dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Di Pulau Jingang, siapa yang tidak tahu kalau Villa Longteng adalah tempat keluarga Raja Judi berada? Itu daerah terlarang. Beraninya orang biasa mendekati tempat itu. Tidak ada jalan kembali, dan nyawa hilang. Pak, serius mau ke Villa Longteng? Tanya sopir lagi. Tentu saja serius. Tahukah Anda bahwa Villa Longteng adalah keluarga Raja Judi? Sopir itu menyeka keringat dinginnya. Aku tahu. Bawa aku ke sana dengan cepat. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ye Junlin sedikit tidak sabar. Oke. Lebih dari 1 jam kemudian. Setelah pengemudi membawa Ye Junlin ke sekitar Villa Longteng, dia dengan cepat pergi. Bab 1927, kekerasan menyelesaikan segalanya. Pengemudi belum pernah melihat orang yang berani bertaruh pada keluarga Wang. Selain itu, melihat temperamen berpakaian Ye Junlin, jelas bahwa dia adalah orang biasa. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Raja Judi. Jika itu pria yang sangat besar, mengapa naik taksi? Sopir yakin bahwa Ye Junlin tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Dia harus mati. Melihat villa di kejauhan, Ye Junlin berjalan mendekat. Tetapi saat ini, dia sudah diawasi oleh banyak orang. Mereka menyaksikan Ye Junlin berjalan ke gerbang villa selangkah demi selangkah. Ini adalah hal yang mengerikan tentang penjaga keluarga Raja Judi. Mereka harus memastikan tidak ada bahaya di sekitar Villa Longteng. Bahkan ular berbisa pun tidak bisa bertahan. Terlebih lagi, Ye Junlin adalah orang yang hidup besar. Apa yang kamu lakukan? Dengan omelan, lebih dari selusin penjaga berkumpul. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ye Junlin tidak menjawab pertanyaan itu. Hahaha. Semua orang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu bahkan tidak tahu di mana ini? Dengar. Ini adalah Villa Longteng. Keluarga Raja Judi. Orang yang menembak tentu saja adalah Raja Judi. Ye Junlin mengangguk setelah mendengar ini. Nah, bagus kalau begitu dia akan keluar untuk menemuiku. Kata-kata itu tidak mengherankan. Dan ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang saling memandang. Kalimat yang sama terlintas di benak saya. Apakah orang ini sakit? Dia bahkan memanggil Raja Penjudi, yang seperti Kaisar Pulau Pelabuhan Emas, untuk menemuinya. Dia tidak gila. Dia sakit. Apa yang kamu lakukan? Cepat panggil seseorang. Apa Raja Judi yang disebut He Jianfeng? Cepat dan biarkan aku keluar untuk menemuiku. Keluar terlambat. Kamu akan menanggung risikomu sendiri. Ye Junlin berteriak. Dia Jianfeng. Siapa He Jianfeng? Semua penjaga tercengang. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyebut nama Raja Judi. Tidak peduli seberapa besar seseorang, mereka harus memanggil Raja Judi, dan mereka tidak akan pernah memanggil nama mereka secara langsung. Sehingga setelah namanya dipanggil, semua orang tidak bisa mengingat siapa itu. Ini. Apakah ini nama Raja Judi? Ya Tuhan. Kamu gila. Kamu berani menyebut Raja Judi itu tabu. Kamu mencari kematian. Segera, semua orang menjadi tenang. Kemarahan ekstrim muncul di wajah semua orang. Bocah bau. Apakah kamu di sini untuk mencari kesalahan? Berani meminta Raja Judi untuk melihatmu. Kurasa kamu tidak sabar. Apakah kamu memiliki 10 nyawa? Berani datang ke sini untuk menjadi liar. Kamu berani memanggil namamu. Jika kamu tidak mati, itu berarti hidupmu besar. Para penjaga hendak menyerang. Ye Junlin mencibir.
saya menyarankan Anda untuk membiarkan Raja Judi keluar dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena memukul. Itu tidak baik untuk siapapun. Mendengar ini, orang-orang ini menjadi lebih marah. Ye Junlin memprovokasi mereka lagi dan lagi. Mereka tidak tahan lagi. Di sepertiga hektar pulau Golden Harbor ini, selama beberapa dekade, tidak ada yang berani berlari liar di gerbang keluarga Raja Judi. Masih anak berbulu. Bukankah ini mencari kematian? Keberaniannya sangat besar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Bunuh dia dan buang ke laut untuk memberi makan ikan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kesopanan saja tidak cukup. Dia hanya bisa mengandalkan kekerasan. Ayo pukul. Cepat masuk. Temukan Raja Judi. Dan tanyakan keberadaan Master Sihir. Bunuh anak ini. Tepat saat pedang dihunus, suara yang menyenangkan datang. Tunggu. Jangan lakukan itu. He Qingsui baru saja kembali dari luar dengan mobil, dan dia baru saja berpisah dari Fang Peiki. Dari kejauhan, saya melihat seseorang membuat masalah di gerbang villa. Apa yang terjadi? He Qingsui bertanya. Nona, anak ini sengaja membuat masalah dan memprovokasi. Dia juga ingin Raja Judi keluar untuk menemuinya secara langsung. Dia juga mengatakan bahwa jika Raja Judi tidak keluar, dia akan bertarung dalam dirinya sendiri. Penjaga itu segera melaporkan situasinya. Apa? Ada apa? Betapa tidak masuk akalnya memprovokasi keluarga He kita. Wajah He Qingsui tiba-tiba berubah, sedingin es. Pada saat ini, Ye Junlin perlahan berbalik. Keduanya hanya saling berpandangan. Ini kamu. He Qingsui berkata dengan terkejut. Bab 1928, pukul dengan kepalaan. He Qingsui tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Ye Junlin di pintu rumahnya. Pria di kapal yang diabaikan olehnya. Kali ini, dia harus tertarik jika dia tidak tertarik. Tidak peduli seberapa biasa itu, mereka yang berani berteriak di gerbang keluarga Raja Judi sendirian bukanlah orang biasa. Terkejut. Saya tidak berharap orang ini datang ke keluarga Raja Judi. Apakah pria ini tampak tidak biasa? He Qingsui ingin tahu tentang Ye Junlin untuk pertama kalinya. Jika Guo Yifei mengetahuinya, rahangnya akan jatuh. Nona, apakah Anda saling kenal? Penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, melihat keraguan. Yah, pernah ada hubungan. Mata He Qingsui tertuju pada Ye Junlin, dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Junlin tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya, siapa kamu? Raja Judi. Ini kakekku. Gampang, panggil kakekmu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Nada bicara Ye Junlin membuat semua orang yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Termasuk He Qingsui. Apakah kamu berani membiarkan Raja Judi keluar untuk menemuimu? Nona, anak ini sangat sombong. Bunuh saja dia. Para penjaga tidak bisa menahannya lagi. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. He Qingsui memandang Ye Junlin. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Apa yang kamu lakukan dengan kakekku? Panggil kakekmu. Kamu tidak perlu tahu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Benarkah? Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah berbicara, He Qingsui berbalik untuk pergi dan berjalan langsung ke Manor. Sebagai penjaga keluarga Raja Judi, dia tidak hanya menakutkan dalam kekuatan, tetapi juga kelas satu dalam hal manusia dan kecanggihan. Mereka mendengar implikasi He Qingsui. Dia tidak peduli dengan masalah ini. Biarkan mereka yang menanganinya. Semua penjaga menunjukkan senyum muram. Mereka menunggu kata-kata He Qingsui. Saya sudah lama tidak senang dengan Ye Junlin. Pergi. Selusin penjaga berkumpul di sekitar mereka, siap untuk memulai. He Qingsui berjalan menuju Manor dengan wajah dingin. Tingkah Ye Junlin hari ini membuatnya memandang tinggi, tapi itu hanya satu pandangan lagi. Hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia. Boom. Bang. Kaca. Tapi saat dia mencapai gerbang, suara siulan terdengar di telinganya, dan sebuah benda berat terbang dan menghantam gerbang. Di depan matanya, gerbang lonteng villa hancur berkeping-keping. Itu jelas seseorang. Dia ditendang dan terbang dan menghancurkan pintu. Langkah He Qingsui berhenti tiba-tiba. Ekspresi dingin di wajahnya menghilang, penuh tak terbayangkan. Pada saat ini, pikiran He Qingsui menjadi kosong. Tidak bisa menyadari apa-apa. Namun ini hanya permulaan. Boom, boom, boom. Kemudian penjaga datang satu per satu. Tidak ada satu kolom pun yang dihancurkan di gerbang yang rusak. Setelah lebih dari 10 kali, pintu itu benar-benar hancur. Para penjaga yang tergeletak di tanah meringkuk seperti lobster rebus, terus-menerus merengek.
He Qingsui secara bertahap bereaksi. Dia berbalik perlahan dan melihat Ye Junlin berdiri tidak jauh. Apakah dia begitu hebat? Penjaga keluarga Raja Judi ini semuanya adalah master yang menakutkan. Tidak bisa menangkap Ye Junlin. Dia punya sesuatu. Kaki He Qingsui gemetar, dan kemudian dia keluar dari keterkejutan. Pada saat ini, gerakan besar telah menarik perhatian seluruh keluarga Raja Judi. Apalagi pintunya rusak. Masalah serius. Di dalam dan di sekitar villa, orang-orang terus berlarian. Bahkan eselon atas dari keluarga Raja Judi terkejut. He Zongtang dan yang lainnya juga datang. Apa yang terjadi? Ada apa? Teriak massa. Hal besar yang buruk. Seseorang masuk ke lonteng villa secara paksa. Lebih dari selusin dari kita terluka. Alarm. Alarm. Penjaga gerbang membunyikan alarm. Kali ini masalahnya lebih serius. Sirene tajam terdengar di seluruh villa lonteng. Di mana-mana. Kali ini, saya takut bahkan Raja Judi akan khawatir. Bab 1929, Setengah Malaikat Setengah Iblis. Benar saja, Raja Penjudi datang ke gerbang, dikelilingi oleh orang banyak. Ribuan tuan dari keluarga Raja Judi juga berkumpul untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi sejak pembentukan keluarga Raja Judi. Seseorang akan berani datang ke keluarga Raja Judi untuk membuat masalah dan menendang aula. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah alarm yang tidak berbunyi selama beberapa dekade, seluruh keluarga Raja Judi menyalakan keadaan siaga paling tinggi. Semua senjata modern aktif. 99% dari tuan dalam keluarga semuanya dimobilisasi. Bahkan pasukan utama keluarga Raja Judi yang tersebar di Pulau Jingang dan sekitarnya juga mengirim orang untuk datang pertama kali. Bahkan pasukan klan lain di Pulau Golden Port bertanya tentang situasi pada awalnya. Apakah mereka membutuhkan dukungan atau tidak? Untuk sementara waktu, seluruh pulau pelabuhan emas tampak dalam kekacauan. Tangan Ye Junlin membalikkan Pulau Jingang. Di pintu masuk Villa Longteng, ribuan orang berkumpul dalam sekejap mata. Bagian dalam dan 3 lapisan dikelilingi oleh air. Semua orang memandang Ye Junlin. Semua orang terkejut melihatnya sendirian. Awalnya berpikir bahwa beberapa kekuatan besar telah menyerang keluarga Raja Judi. Saya tidak berpikir hanya ada satu orang. Raja penjudi ada di sini. Kemudian, Raja penjudi yang bersandar pada tongkat penopang terkemuka tiba. Apa yang terjadi? Raja penjudi bertanya dengan ekspresi tidak senang. He Qingsui memberitahu penonton satu persatu segala sesuatu yang akan terjadi setelah mengalami semua itu. Kakek, kamu terlalu sensitif. Dia hanya satu orang. Mengapa ada gerakan besar seperti itu? Sekarang He Qingsui telah kembali normal. Dia benar-benar terkejut barusan. Terutama Ye Junlin memberinya rasa kontras. Jelas orang biasa, tapi tiba-tiba pecah. Itu benar-benar menakutkan. Yah, tapi hal semacam ini belum pernah terjadi. Lebih baik berhati-hati. Kata Raja Judi. Hanya karena situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang terlalu berhati-hati ketika itu terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Teman baik He Qingsui, Ren Tianfeng dan yang lainnya datang satu demi satu. Ketika mereka melihat Ye Junlin berdiri di lapangan, Guo Yifei terkejut. Secara khusus, Guo Yifei paling takut. Dia mengirim begitu banyak orang untuk menemukan keberadaan Ye Junlin, tetapi dia tidak berharap dia datang ke Raja Judi. Apakah ini semua tentang dia? Mata Fang Peiki penuh dengan keheranan. He Qingsui mengangguk. Oke, nak, kamu datang ke sini untuk menjadi liar. Kamu mencari kematian. Aku akan memberitahumu tentang Qingsui. Guo Yifei memberitahu semua orang bahwa Ye Junlin telah menyelinap pergi di atas kapal hari itu. Anak ini memang memiliki 2 sikat. Guo Yifei menatap Ye Junlin dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Aku akan menanganinya. Hitung bersama. Tunggu." Sebuah suara agung terdengar. Penjudi itu berdiri. Guo Yifei dan yang lainnya segera mundur. Raja Judi menatap Ye Junlin. Apa yang kamu lakukan di sini, nak? Kudengar kamu memintaku keluar untuk menemuimu. Yah, benar sekali. Tujuanku datang kepadamu sangat sederhana. Aku ingin bertanya tentang keberadaan seseorang. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, para penonton ngeri. Awalnya semua orang mengira Ye Junlin ada di sini untuk memprovokasi. Tidak pernah berharap untuk menanyakan keberadaan seseorang. He Qingsui tercengang. Penjudi tercengang. Semua orang tercengang. Setelah hening beberapa saat, Raja Judi itu bertanya, keberadaan siapa yang ingin Anda tanyakan? Bahkan sekarang, dia sangat penasaran.
Ye Junlin tidak ragu untuk bertaruh siapa yang ingin ditanyakan oleh keluarga raja. Saya ingin bertanya tentang seorang ahli sihir. Saya tidak tahu nama aslinya. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki nama panggilan, setengah malaikat dan setengah iblis. Anda harus tahu, kata Ye Junlin. Apa? Anda ingin bertanya tentang dia? Hanya Ye Junlin yang mengatakannya, dan suasananya jelas stagnan. Terutama ekspresi Raja Judi berubah dengan jelas. Bab 1930, Tabu di Pulau Jingang. Begitu judul, setengah malaikat setengah iblis, keluar. Generasi muda tidak merasakannya. Tapi wajah yang lebih tua berubah drastis. Karena Ye Junlin menyebutkan tabu di Pulau Jingang. Apa yang dikatakan Beng Xian adalah bahwa keterampilan sihirnya setinggi langit, dan Feng Shui Kanyu benar-benar ilahi. Dulu, kalangan atas di Pulau Jingang harus memintanya untuk berbisnis. Apakah itu membuka perusahaan atau mendapatkan istri dan memiliki anak? Semua orang yang telah disembuhkan olehnya telah berjalan dengan lancar dan menempuh jalan kekayaan besar dan kehormatan besar. Bahkan mereka dari level Raja Judi tidak terkecuali. Saya telah mencari tuan ini. Dapat dikatakan bahwa kecemerlangan makhluk-makhluk top di Pulau Golden Hong Kong ini tidak dapat dipisahkan dari tuan ini. Jadi Ye Junlin sangat terkejut ketika dia melihat informasi dari Master Sihir. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecemerlangan Pulau Jingang dalam beberapa dekade terakhir tidak dapat dipisahkan dari tuan ini. Dialah yang mengangkatnya. Tapi hal yang paling menakutkan adalah setengah iblis. Judul setengah iblis di hari-hari awal benar-benar menggambarkan dia sebagai tidak lengkap dan jelek seperti hantu. Tapi kemudian itu semua berubah. Judul setengah hantu telah menjadi tabu, horor yang dibicarakan semua orang. Namun, ini semua terjadi kemudian. Dan itu sepenuhnya diblokir oleh lingkaran atas di Pulau Jingang. Sedemikian rupa sehingga orang-orang muda dan semua orang di luar Pulau Golden Harbor tidak mengetahui berita tentang Master Sihir ini. Baru saat itulah Gemini memberi Ye Junlin informasi. Dan alasan kesalahan itu terjadi. Melihat reaksi Raja Judi dan yang lainnya, Ye Junlin tahu bahwa dia benar. Untungnya, itu datang langsung ke Raja Judi. Jika Anda mencari orang lain, Anda mungkin membuang-buang waktu. He Qingsui dan orang-orang muda ini tampaknya tidak mengenal setengah malaikat setengah iblis, dan memandang Raja Judi dan Ye Junlin dengan tatapan bingung. Ya, aku datang ke Pulau Jingang kali ini untuk menemukan setengah malaikat dan setengah iblis. Ye Junlin berkata dengan pasti. Raja Judi tampak marah dan berteriak, pergi. Tidak ada setengah malaikat atau setengah iblis di sini. Saya tidak tahu di mana dia. Hah. Langkah Raja Judi mengejutkan semua orang. Masuk akal bahwa Ye Junlin sangat provokatif sehingga dia berbicara tentang setengah malaikat dan setengah iblis. Tidak mungkin dia dibiarkan hidup. Biarkan dia pergi. Kenapa ini? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan setengah malaikat dan setengah iblis? Hah? Apa kau yakin tidak tahu di mana dia? Tanya Ye Junlin. Raja Judi memveto. Aku tidak tahu. Jangan mencarinya juga. Cepat dan tinggalkan Pulau Jingang. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Benar-benar tidak tahu. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingin pergi. Pada saat ini, dia menerima pesan dari Raja Surgawi Barat. Informasinya setengah malaikat dan setengah iblis dikunci oleh Raja Judi. Setelah membaca berita, wajah Ye Junlin tiba-tiba berubah. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju pada Raja Judi. Raja Judi terlihat oleh mata Ye Junlin untuk sementara waktu, dan dia memarahi. Cepat. Jika kamu tidak pergi, aku berjanji kamu akan mati. Ye Junlin mencibir. Mengapa kamu begitu bersalah? Setengah malaikat dikurung olehmu, kan? Kata-kata itu tidak mengherankan. Dan begitu Ye Junlin mengatakan ini, wajah Raja Judi dan saudara-saudaranya berubah liar. Dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Wajah He Zongtang memucat untuk beberapa saat. Dan dia tersentak dan bertanya. Ini juga pertanyaan penjudi. Kali ini, mereka semua lebih memperhatikan Ye Junlin. Ternyata dia tahu bahwa setengah malaikat setengah iblis dikurung sendiri. Jadi datang ke sini khusus. He Qingsui dan yang lainnya terus tercengang. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa hubunganmu dengan dia? Tanya si penjudi dengan nada ngeri. Ye Junlin tersenyum. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Aku datang kepadanya hanya untuk memintanya mengambil tindakan. Serahkan orang. Aku tidak akan ikut campur dalam keluhanmu. Aku akan memintanya untuk mengambil tindakan. Kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Hahaha. Bersambung.